Iya makanya Oke, ini kagak habis. oke guys, kembali lagi ke video saya. Jadi pada video kali ini kita akan pelajari adalah Dart Object Oriented Programming atau Dart Project OOP, hitam. OOP-nya Dart. Nah, dari sini saya menggunakan slide-nya Pak Eko Kurniawan untuk sebagai contohnya. Dan, nah, kalian bisa menggunakan juga ada di YouTube-nya. Nah, jadi sebelum kita belajar OOP, kalian itu harus paham juga Dart dasarnya dulu. Dart, Dart dasarnya dulu. Jadi nggak langsung masuk ke OP, Vincent harus belajar yang permulaan dulu. Agenda yang bakal kita pelajari di sini adalah pengenalan object oriented programming atau pengenalan OOP-nya. Kemudian ada class, field, method, constructor, inheritance, exception, dan lain-lain. Nah, tapi yang bakal saya jelaskan tuh sampai constructor dulu. Oke. Jadi kita mulai dari pengenalan OOP-nya itu. Pengenalan Object Oriented Programming. Apa itu Object Oriented Programming? Ya, Object Oriented Programming ialah sudut pandang bahasa pemrograman yang berkonsep objek. Jadi ada banyak sudut pandang itu dalam bahasa pemrograman. Tapi OOP adalah yang sangat populer saat ini. Jadi OOP itu adalah bahasa pemrograman yang paling populer lah untuk saat ini. Dan juga ada juga beberapa istilah yang perlu dimengerti dalam OP yaitu object dan class. Jadi istilah yang harus kita pahami itu dalam bahasa OP ini adalah istilah object dan class. Kita lanjut. Nah, apa itu objek? Itu adalah data yang berisi itu ada field, ada properties, kemudian ada attribute dan method. Akan tapi kita seringnya sih ngomong metodenya. Kemudian ada function dan behavior. Semua data di Dart adalah objek. Nah, jadi itu semua data yang kita dapetin ada kita buat di Dart itu bersifat objek. Yang kita print itu bersifat objek. Dan apa itu class? Class adalah blueprint, prototype atau cetakan untuk membuat objek. Jadi itu kayak kerangkanya itu kayak alat buat mencetak sebuah objeknya itu. Jadi kelas ini bersihkan deklarasi semua properties dan function yang dimiliki oleh objek. Dan setiap objek sudah dibuat dari kelas. Dan sebuah kelas bisa membuat objek tanpa batas. Kuncinya itu ada di kelasnya dulu. Jadi sebelum kita membuat objek, kita perlu adanya kelas. Karena kelas itu adalah alat untuk membuat sebuah objek atau bisa juga blueprintnya gitu. Ini contoh dari kelas dan objek dengan kelas bernama person. Di sini ada kelas dengan person. Dengan sini ini ada string first name, kemudian string last name, dan string say hello, string name, dan string say goodbye buka kurung string name. Dengan objeknya dia bakal ganti kelasnya menjadi echo, echo, dan juga di sini ada kelas Joko buat kelas Joko dan kelas Joko, dan objek Budi dengan Budi dan kelasnya Budi. Nah, kemudian kita membuat sebuah kelas lagi yang bernama car. Di dalam car ini mendeklarasi dua field. Yang pertama tuh ada string name dan string untuk brandnya. Kemudian ada method start engine dan start engine. Nah, dari kelas ini kita bisa membuat sebuah objek yang bernama Avanza dengan bernama Avanza dan juga brandnya Toyota. Dan kita bisa buat lagi sebuah objek yang bernama Almas, namanya Almas, dan juga brandnya Wuling. Begitu juga kita bisa buat lagi dengan objek Mobilio, bernama Mobilio, dan dengan brand Honda. Oke, jadi setelah kita mengenali dan juga berikan contoh-contohnya gitu, kita akan membuat sebuah project.
Jadi kita akan membuat sebuah proyek dengan bebas, kalian bisa menggunakan Dart untuk belajar dan OP atau bisa dengan cara lain. Di sini aku sudah buat di export dengan nama filenya adalah belajar belajar slash underscore OOP itu. Oke, kita akan belajar sekarang dengan class. Apa itu class? Jadi cara membuat class adalah kita menggunakan kata kunci class di awalnya, lalu penamaan class itu bisa menggunakan format Pascal case. Nah, maksud dari Pascal case itu, jadi misalnya kita setiap punya dua kata. Nah, huruf depan dari setiap kata itu harus apa namanya? Harus menggunakan kapital. Jadi juga jangan di spasi, kata itu harus selalu campur. Dan kalau ada nggak harus dua kata, jadi harus kalau misalkan kalian bisa buat nama yang panjang, kata-kata itu setiap huruf pertamanya harus huruf besar. Oke, coba ya kita bakal buat file baru di file class dot. Nah, setiap membuat file dart diakhiri dengan titik dart. Oke, kita bakal buat class. Nah, bebas sih, kalian bisa kelas person atau apa, saya ngikutin aja yang ada di slide. Bakal membuat kelas person. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah kelas untuk membuat objeknya nanti dengan nama person. Oke. Oh, jangan lupa untuk memberi kurung kurawal. Kemudian kita enter. Nah, jadi di sini sebagai deklarasi dari kelasnya, isiannya dari kelasnya itu. Oke, jadi kita bakal masuk ke objek. Nah, cara buat objek ialah objek adalah hasil instansiasi dari sebuah kelas. Jadi untuk buat sebuah objek itu kita menggunakan nama kelas yang lalu diikuti dengan kurung. Contoh nih dari kode objek tersebut nih. Ada variabel dengan uh, value person 1 sampai dengan persen, dan juga dengan buka kurung dan titik koma. Jadi ini mirip-mirip yang buat function ya, kayak yang udah kalian udah pelajari di Dart dasar. Atau kalian bisa juga memanggil nama dari kelas tersebut, kemudian buat person 2 dengan nah isian apa value-nya, dan ditutupi dengan buka kurung dan tutup kurung. Kita coba. Nah, kita bakal coba buat ini main function-nya dulu. Nah, jadi kita coba var pengembangan apa tadi person, dan person menggunakan kelas person ini.
Nah, kemudian kita print ya, print dan print print dua. Bentar ya. Nah, kalau sudah coba kita mulai terminalnya dengan mengetik dart, kemudian apa nama file kalian dan slash nama nama folder, kemudian nama file yang sudah kalian buat class.dart. Ini kita enter aja dan yang keluar adalah instance of person. Jadi ya itu yang kita tulis persen berarti keluar di sini. Oke, gitu. Nah, setelah kita belajar objek, kita akan masuk ke dalam field. Nah, field itu field atau properties atau atribut ialah data yang bisa kita sisipkan di dalam sebuah objek atau field data-data yang kita akan masukkan ke dalam objek. Tapi sebelum kita masukkan data di field, kita harus mendeklarasikan apa aja nih data yang bakal kita dimiliki oleh objek tersebut di dalam deklarasi kelasnya. Namun membuat field itu sama seperti membuat variabel, tapi buatnya itu di dalam bloknya class berbeda nih. Jadi dalam objeknya, melainkan itu kita buat di tempatnya class, di bloknya class. Dan field itu wajib dimasukkan nilainya, value-nya, kecuali field yang nullable atau field yang diberi tanda tanya yang berlogo yang berartikan nullable, yang dimana ketika kita tidak masukkan value sama sekali itu bisa. Nah, jadi ini contoh kode field yang akan kita lakukan. Deklarasi seperti ini menggunakan string value, variable name-nya guess, kemudian string nullable address, kemudian menggunakan final string, yang mana dengan final ini kalian tidak bisa mengubah sama sekali value-nya gitu, isian. Nah, final string ini sebagai country variable. Kita coba buat nih di sini string ini dengan value-nya guess, kemudian string label untuk dress, kemudian country dengan random, string memang country-nya adalah Indonesia. Ini jadi ini sudah kita deklarasikan fieldnya nih dengan string name-nya adalah guess, kemudian string dengan label address yang kosong, jadi kalian bisa isi sendiri, kemudian final stringnya country Indonesia, jadi tidak bisa diubah. Oke. Nah, kemudian
Kalau sudah, kita pengen ambil nih data dari yang sudah kita buat tadi. Kita mengambil datanya dengan cara menggunakan titik. Jadi kita pengen ambil name-nya, address dan country-nya dengan cara ini. Kita buat dulu sebuah dia dengan titik name, kemudian titik address. Kita buat lagi ini country dan juga di run maka keluar di coba di clear dulu. Nah, name yang guess ada saya kosong karena belum ada isinya, nullable karena ada nullable, kemudian counternya Indonesia seperti itu. Oke, so kita bisa mengambil data dari field yang boleh kita buat. Kemudian kita masuk untuk memanipulasi fieldnya. Jadi fields yang ada di objek itu bisa kita manipulasi tergantung final atau bukan. Kalau final berarti itu nggak bisa berubah data fieldnya karena emang final seperti itu. Namun kalau bukan final kita bisa ubah fieldnya. Nah, untuk memanipulasi data field sama seperti cara pada variabel. Untuk mengakses ke kita butuhkan seperti titik setelah nama objek dan diikuti nama fieldnya. Contoh nih, kita bakal membuat yang kita sudah buat tuh var person. Nah, person ini. Nah, kita menggunakan titik kemudian sama dengan yang mau kita ganti apa namanya. Contoh ini Eko Kurniawan. Kemudian person titik address sama dengan daerahnya Subang. Adapun person titik country sama dengan tidak bisa diubah ya karena final. Variabel final itu tidak bisa diubah sama sekali. Kita coba di sini. Nah, berarti yang di sini nih, persen. Kita coba buat dulu di sini, kita hapus satu aja. Persen titik tadi ini dengan coba buat ya. Udah coba kalau buat lagi keduanya yang variabel persen tapi untuk address daerahnya saya buat Jakarta. Nah, kalau kita coba buat uh, yang country, kita coba ya, pasti akan error. Nah, ini kita coba ganti Dubai. Nah, coba kita clear dulu. Hmm. Nah, coba kita run. Nah, di count di country-nya pasti ada error. Sedangkan yang di atas itu enggak. Nah, coba kita hapus yang Dubai-nya. Kita komenin aja. Clearin. Kita run. Oh, ada sedikit salah di sini. Oh, ya, ini. Ada error. Oh iya, saya lupa ininya. Oh, saya salah. Oh. Nah, jadi kita buat sini aja. Seperti ini, saya lupa tadi. Kita buat start dot name, kemudian nama kita
menulis string menggunakan titik, kemudian dot address dengan begitu version titik menteri dengan kita klik dulu sekarang. Nah, pasti di counternya doang ini, karena counter itu memang nggak bisa karena dia menggunakan variable final. Coba kita komen, coba kita hapus di sini dan coba kita running. Nah, bakal keluar ini. Oh ya, nggak usah dihapus yang tadi. Setelah ini kita edit, karena dia udah final mengeluarkan Indonesia, jadi bakal kita nyampe Indonesia seperti itu. Ya, jadi setelah kita buat manipulasi field, kita masuk dalam metode. Apa itu metode? Selain menambahkan field, kita juga bisa menambahkan metode ke objek. Dan metode adalah function yang terdapat di dalam sebuah class. Cara dengan mendeklarasikan metode tersebut di dalam blok class. Sama seperti function biasanya, kita juga bisa menambahkan return value parameter di metode yang ada di dalam blok class. Dan untuk mengakses metode tersebut, kita bisa menggunakan tanda titik dan diikuti dengan nama metodenya, sama seperti mengakses field seperti ini. Jadi kita tuh mempunyai kelas person yang tadi dan menggunakan string dan metodenya ini. Kita menggunakan metode say hello dengan string parameter name, kemudian print hello variabel param name is. Nah, dengan menggunakan metode kita juga bisa mengambil data dari yang sudah kita deklarasikan tadi. Jadi name yang tadi ini kita ambil dari data kelas person yang tadi kita sudah buat. Dari sini kita jadi mengambil dari sini. Itu cara mengambil metodenya ini. Kita kan membuat sebuah tadi var person yang sudah kita buat di objek tadi, kita manggilnya dengan person.name sama dengan echo karyawan. Kemudian kita memanggil metodenya dengan person titik say hello yang sudah kita buat tadi ini, variabel say hello Budi sebagai Budi itu. Oke, tunggu. Oke, coba kita buat ya tadi dengan ini nih, apa sebuah metode say hello ini kita buat di sini. Say hello dengan parameter string parameter hello jadi kita buat seperti ini. Baru kita bisa buat print di objeknya, print
Hmm, belum kita buat dulu di sini kita lihat person dan say hello dengan parameter tadi kan tuh kita buat parameternya param name buat masuk ke sini hello siapa ya hello Budi lah. Hmm. Hmm. Langsung ya print dashboard. Eko. Nah seperti ini jadi udah buat person dan say hello Budi. Nah sekali running keluar hello Budi my name is yang dia tadi sudah diambil. Oke yuk ke method expression body. Saya di satu buat metode kadang-kadang itu hanya menggunakan satu baris kode. Jika kita membuat sebuah metode dengan body yang sangat sederhana, kita bisa gunakan expression body. Jadi expression body ini nih mirip ketika kita membuat anonymous function. Nah, kodenya ini. Jadi ada kelas sebuah komputer, kan itu ada metode void startup, print komputer is starting, kemudian metode shutdown, print komputer is shutting down. Dengan string variabel get operating systemnya Linux itu. Kita coba buat dulu ya di ini. Kita buat file baru di sini. Itu ya, kalau di oh, buat dulu di sini baru kita buat kelasnya udah komputer kelasnya komputer kita kemudian komputer instansi kemudian buat metode yang udah komputer is shutting down dan kita mulai letakkan di sini letakkan sistemnya ya nanti di bawah mau dekat mana tinggal putar ini putarnya dalam aqua biasa dalam aqua biasa dalam yang ini beneran Windows ya
Nggak ada jalan biasa. Sudah buat udah buat DSS nanti soal itu ya. Nah, setelah ini kita bakal buat void main-nya untuk apa, untuk menjalankan peran ini tuh kita buat dulu void main. Kita buat objeknya yaitu komputer komputer diambil dulu ke kemudian di sini startup wait udah untuk down, kemudian kita print get get operating system it's ya get operating system yang dulu kita buat lagi karena ini bukan di itu ganti dulu start di sini lah dulu. Nah, di sini tambah komputer ya lupa ya, jangan lupa kelas objeknya itu ditaruh dulu baru kelasnya. Nah, lihat dulu. Nah, coba. Hmm. Bentar, udah di itu doang. Bentar ya. Nah, bisa lupa nih printnya maksudnya. Nah, kita starting dan ya balancing sistemnya adalah Windows seperti itu. Itulah metode body expression. Ya, jadi kali ini kita membuat extension method. Apa itu extension method? Extension method ialah cara menambahkan metode terhadap kelas yang udah ada, jadi tanpa harus mengubah kelas yang sebelumnya. Nah, hal ini kadang tuh bermanfaat buat orang yang masuk ke data orang lain gitu. Jadi misalnya kelasnya udah ada kelas milik library yang bukan punya kita, lalu kita ingin membuatnya gitu. Nah, cara membuatnya itu mirip-mirip dengan membuat kelas, namun kita perlu menggunakan kata kunci yaitu extension. Diikuti nama extension dulu, lalu diikuti kata kunci on dan nama kelas yang ingin kita tambahkan extension methodenya. Contohnya seperti ini nih. Kita membuat extension goodbye or person on person. Kemudian ini kita buat apa metodenya void say goodbye string string goodbye parameter from name, seperti itu.
Jadi kita coba buat di sininya nih, di mata transmission aja. Oh, bentar. Nah, kita buat di sini nih, di variasi classing tadi, kita buat di sini extension dulu. Ya, by Johnson on Sen. Nah, seperti udah langsung buat sini. Jadi langsung bisa buat metodenya itu. Untuk by on person string jalan ini jadi yang print by orang name from use by orang name from ini ya. Nah, jadi kita sudah buat extension dot. Tapi cara maksudnya gimana? Kita buat ini dan terus kita pakai kelas apa? Kelas extension methodnya ini, kemudian ketik parameternya seperti function dot function, kita tulis parameternya. Nah, contoh dan oh udah salah. Ya kan? Oh salah sih, harusnya di luar dulu. Bentar ya, buat sudut ini ya.
Oke. Di sini. Itu di sini. Nah, ini. Jadi itulah extension method goodbye rangka for view. Jadi ini kita buat extension baru lagi. Ini coba diubah. Ini saya buat persen dari persen. Itu. Oke. Yang masuk ke operator. Operator adalah metode yang spesial. Kemudian kita perlu kita membuat metode dengan nama operator. Jadi ini adalah daftar operatornya. Kemudian kita akan membuat operator. Untuk membuat operator kita bisa menggunakan seperti buat metode, namun metode menjadi metode objek operator jadi dengan operatornya. Tim. Contoh kita mempunyai kelas orange dengan kuantitas 0, integer kuantitas 0. Orange operator plus orange dengan vernya kemudian orange dengan dan result dot quantity ini sama dengan kuantitinya ditambah dengan orange plus quantity. Ya, jadi ini kita sudah buat sebuah kelas orange dengan kuantitinya yang 0, kemudian orange add orange ada alat set dengan benar pada result orange dan result dan kuantiti adalah ketika kuantiti sekarang ditambah dengan ada kuantiti dan resultnya di return itu. Nah, tapi ini dengan dari kita buat kalkulator dan menggunakan plus. Cukup menarik ini seperti ini. Oke. Nah, jadi ketika kita buat ini udah kita buat contohnya cara menggunakannya. Kalau dulu menggunakan titik terus add kita tidak usah terus pakai tanda kurung. Jadi sekarang tinggal ini tinggal tanda kurung dan menggunakan operator yang sudah disediakan seperti ini. Otomatis ini sudah bakal trigger bakal 20 ya 30 contoh kita running dulu. Oh ini nah hasilnya 30. Jadi karena menggunakan operator kita bisa simple ya seperti itu. Oke.